Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan semacam pengantar tentang pelaksanaan pameran virtual yang diangkat oleh ke-6 mahasiswa seni rupa Unismu Makassar. Dan kali ini adalah sebuah momen untuk menampilkan dirinya melalui entitas-entitas karya yang beragam, dan saya pikir karya-karya yang diangkat oleh ke-6 mahasiswa ini kemudian menyatu dalam sebuah frame dan diangkat menjadi sebuah topik atau konsep yang bertajuk equality. Equality adalah sebuah momen untuk menghadirkan satu gagasan-gagasan kreatif, yaitu bagaimana kelas-kelas perbedaan itu dilihat dalam dalam aspek persamaan. Kalau secara secara kata dasarnya equality adalah persamaan, bisa juga dalam aspek sosialnya adalah kesetaraan. Oleh karena itu, aspek persamaan ini kemudian dilihat bagaimana setiap kelas-kelas itu punya hak yang sama, setiap perbedaan punya hak yang sama untuk tampil, hidup, mengekspresikan dirinya di dalam merepresentasikan kebenaran berdasarkan dari pengalaman-pengalaman yang mereka laluinya. Pengalaman-pengalaman mereka sangat beragam, sangat plural, dan itulah yang menjadi dasar kebenaran, sehingga tidak ada lagi upaya untuk mentotalitaskan kebenaran-kebenaran partikular. Konsep ini menarik karena adik-adik melihat bahwa setiap perbedaan itu di dalamnya terdapat semacam hal-hal yang sangat plural, yang sangat unik, dan perihal inilah yang kemudian mencoba melawan konsep modernisme yang senantiasa melakukan aspek atau konsep-konsep homogen. Jadi persamaan ini untuk mencoba memperjuangkan hak-hak yang sangat heterogen. Oleh karena itu, 6 mahasiswa ini mencoba menampilkan konsep equality dalam bentuk karya seni rupa. Jadi dari konsep yang pertama adalah konsep tentang seni ilustrasi dengan menggunakan pastel dan pensil air yang dilakukan oleh Nurholis Uswa, atau biasa dipanggil dengan Ani, angkatan 2015. Jadi Ani ini kelihatan bagaimana pengalaman-pengalaman dirinya itu dikonseptualisasikan dalam bentuk karakteristik karya yang ditampilkan lewat karya ilustrasi. Itu ditunjukkan dengan karya-karya yang bersifat soft, harmonis, dan karya ini kelihatan bahwa dari segi goresan, Ani memiliki sensitivitas yang cukup peka, ya, yang cukup tajam, dan ada perasaan halus yang sangat sensitif yang diperoleh oleh Ani untuk menggambarkan karya ilustrasi dengan konsep ilustrasi yang didominasi oleh karya-karya floral, gitu. Jadi saya pikir Ani ini mencoba melihat bahwa dari pengalaman-pengalaman dirinya terhadap sensitivitas yang mereka alami, itu kemudian ditunjukkan dengan bagaimana karya-karya soft lewat karya faunal ini, karya floral tersebut bisa dihadirkan secara estetik. Begitu pula dengan karya-karya Agus Salim. Agus Salim mencoba mengangkat karya seni dengan teknik woodcut dengan menggunakan media hardboard. Dan saya pikir dalam beberapa event-event seni, termasuk seni trinel, saya pikir karya-karya seni cetak cukil ini menjadi satu yang sangat ramai kembali dikontestasikan, karena karya-karya ini cukup menarik sesungguhnya, karena ini menggunakan teknik yang sangat kuat, karena di samping ada kerumitan, di situ juga harus ada ketelitian. Di samping ketelitian, di situ juga ada semacam kedalaman gitu dalam karya-karya woodcut.
Karya-karya Agus Salim ini dicampurkan melalui karya grafis woodcut dengan yang bertajuk konsep-konsep kultural. Jadi ada momen kultural yang mencoba diangkat oleh Agus, tapi momen-momen kultural ini mencoba dibaca dari wilayah Sulawesi Selatan. Jadi anggaplah misalnya konsep status sosial yang diperlihatkan melalui deretan-deretan kepala kerbau. Terus ada karya-karya tradisi memotong kerbau dan seterusnya. Saya pikir karya-karya tersebut menjadi momen simbolik yang coba ditangkap oleh Agus dengan menggunakan karya-karya woodcut. Artinya bahwa dari tradisi-tradisi kultural itu ada kesamaan, ada kesetaraan hak yang harus diberikan tergantung dari pemahaman-pemahaman tradisional atau pengalaman-pengalaman Aluk Todolo yang diperoleh oleh dalam tradisi-tradisi kultural di Tator misalnya. Saya pikir Agus mencoba melihat bahwa simbol-simbol yang ditunjukkan dalam karyanya secara detail ditampilkan lewat karya woodcut yang cukup menarik dan harmonis. Sebegitu pula dengan karya-karya Putri Mangkawani, ya. Putri Mangkawani angkatan 2014 dengan mengangkat studi khusus kriya. Ini juga cukup populer juga, yaitu karya seni string art. Sedangkan kita ketahui bahwa string art itu sebenarnya pertama kali ditemukan oleh Mary Everett Boole, yaitu seorang ahli matematika malahan, jurusan yang berkewarganegaraan Inggris. Pada saat itu Mary ini selalu membuat peragaan kurva-kurva dengan menggunakan paku dengan benang, dan pada posisi itu kemudian menjadi hal-hal yang bersifat artistik dan menjadi karya-karya string art. Itu pula yang dikembangkan oleh Erwin Setiawan, orang Indonesia, yang mencoba juga mengembangkan hal tersebut khususnya di tahun 2011. Jadi string art itu justru sudah hadir di akhir di abad ke-19. Di akhir abad ke-19 string art itu sudah ada, dan saya pikir string art tersebut menjadi satu hashtag terbaru di dalam media sosial dan punya pengikut yang banyak, dan anak-anak generasi sekarang coba mengembangkan dan menginovasikan kembali karya-karya string art, termasuk yang dilakukan oleh Putri Mangkawani melalui karya-karyanya dengan menampilkan simbol-simbol kota Makassar, misalnya monumen mandala dan seterusnya, pinisi, dan saya pikir karya-karya tersebut ditampilkan melalui karya string art. Begitu pula dengan karya-karya yang ditampilkan oleh Fanis Nur Fitra. Fanis Nurul Fitra ini mencoba juga menggunakan karya studi khusus kriya yang bertajuk paper cutting, ya. Paper cutting sama dengan yang dilakukan oleh Rukma. Rukma juga menggunakan mengambil karya studi khusus kriya dengan paper cutting. Jadi dua pameran virtual ini, dua penyelenggara menggunakan paper cutting. Yang membedakan Fanis Nurul Fitra dengan Rukma adalah Fanis banyak menggunakan warna-warna, warna-warna cemerlang, warna-warna harmonis, warna-warna komplemen dan seterusnya. Sedangkan Fanis Fanis ini menggunakan dua warna, jadi ada hitam dan putih. Jadi antara dua warna ini mencoba untuk ditampilkan secara elegan dua warna, sedangkan Rukma menampilkan beragam warna. Yang membedakan Rukma cukup eksotis, dan karya-karya Fanis bukan hanya menampilkan hal yang bersifat eksotis, tetapi juga menampilkan pesan-pesan yang di dalamnya bagaimana pesan-pesan dunia perempuan, ya, keadilan dunia perempuan itu ditunjukkan lewat karya-karya paper cutting. Dan saya pikir paper cutting ini itu sudah ada di abad ke-5. Kalau ditilik berarti tahun 400 Masehi itu sudah ada bersamaan dengan ditemukannya kertas. Sejak ditemukannya kertas pada tahun 400 Masehi itu juga sudah ada seni paper cutting. Jadi ini menjadi penanda bahwa kreativitas, inovasi, gagasan itu selalu muncul bahkan jauh sebelum manusia
menemukan peradaban-peradabannya sampai hari ini. Jadi saya pikir paper cutting ini terus berlanjut sebagai sebuah tradisi yang dilakukan di Tiongkok, khususnya pada perempuan, karena di Tiongkok untuk memilih perempuan yang pandai, yang cekatan, harus dilihat sejauh mana dia melahirkan karya-karya paper cutting. Bagaimana dengan di Indonesia? Ya saya pikir ini juga salah satu penanda-penanda yang bisa kita lihat bagaimana kelihayan perempuan di dalam menyusun, menata, dan mengorganisir, bahkan menyusun bentuk-bentuk yang ada. Selanjutnya, karya yang terakhir adalah karya Akbar ya. Akbar ini satu-satunya laki-laki dalam penyelenggara virtual pameran ini dengan mengangkat karya seni lukis ya. Karya seni lukis ini ditampilkan dengan berkarakter ahwat yang menggunakan kostum cadar. Jadi nyaris semua karya-karya Akbar itu menampilkan kaum ahwat yang menggunakan cadar. Saya pikir kita melihat ya bahwa kadang di dalam arena sosial, orang yang menggunakan cadar itu selalu didiskreditkan, selalu mendapat posisi yang cukup sinisme terhadap masyarakat dominan. Kita kurang menyadari bahwa ada kesamaan yang masih harus diberikan. Artinya bahwa dalam hal ini, konsep equality itu cara adik-adik dalam penyelenggara pameran ini untuk mempertanyakan atau membaca ulang sesuatu yang mapan, bahwa tidak ada sesuatu sistem yang final ya, jadi tidak ada sistem yang final, tidak ada struktur dan kultur yang final, tetapi segala sesuatunya harus direkonfigurasi ulang, harus dibaca ulang, dan kemudian di situ kita bisa melihat bahwa bagaimana kesetaraan itu bisa dijaga, bisa terawat dengan segala kompleksitas kehidupan manusia. Saya pikir itu keenam mahasiswa ini yang mencoba menampilkan karya-karyanya dengan mengangkat konsep equality. Dan konsep equality ini kata dasarnya ada equal. Equal adalah sama, bahwa kita semua dari rahim yang sama, makanan yang sama. Mengapa ada kelas-kelas sosial yang mengatur itu? Ada mitos-mitos yang membedakan kita sehingga terjadi kesenjangan, konflik, dan tidak ada lagi semacam keadilan. Semoga apa yang ditampilkan adik-adik kali ini melalui karyanya yang ditampilkan melalui virtual exhibition ini dapat diapresiasi. Sekali lagi kepada netizen, kepada apresian, selamat berapresiasi, dan kepada adik-adik, selamat berpameran. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.